saya Endah dari PTSP Kota Tangerang. Nah, pertanyaannya mungkin tadi tertarik dari Ibu narasumber terakhir yang masalah di MPPD. Jadi selama ini saya nggak mengalami kesulitan untuk menarik data laporan bulanan, Bu. Jadi data ya laporan bulanan di aplikasi MPD ini itu menarik data nggak bisa di split per bulan. Ya, jadi karena Kota Tangerang itu put MPPD di November 2024, jadi oke lah ketika November, Desember, Januari 2025 masih enak kita narik datanya untuk membuat laporan bulanan masih bisa dilihatnya nggak banyak. Tapi kalau udah bulan sekarang, Bu, kita kan harus apa karena datanya keluar semua, kita harus mendelete data-data dari September sampai November, September 2025 sampai November 2024 itu. Mohon mungkin nanti untuk ke depannya kita bisa narik laporan bulanan, Bu, biar lebih cepat aja gitu. Lalu kedua di eh, IKM. IKM di awal-awal itu kita masih bisa buka dan kita bisa lihat si Anu memberikan nilai berapa IKM-nya. Tapi di akhir-akhir ini mungkin karena udah banyak pengguna, banyak pemohon, kalau kita klik IKM itu muter terus hasilnya error. Jadi kita hanya bisa lihat data IKM dari menu laporan IKM. Karena IKM ini kami itu PTSP sering diminta oleh KPK atau Komisi Ombudsman atau Inspektorat ketika menanyakan SKM itu diminta data-data apa ya yang memberikan nilai IKM itu. Jadi kami untuk MPD ini kadang-kadang ya udah silakan aja ke laptop saya ini silakan dilihat gitu ya. Tapi kan biasanya kan mereka minta hard copy ya Bu ya seperti itu. Dan kalau bisa sih ditambahin menunya Bu, nama pemohon, nomor HP, jenis profesi sama nama vaskesnya. Jadi ketika dari instansi-instansi yang ingin mengetahui IKM SKM kami bisa berikan datanya biar mereka bisa langsung cross check ke yang bersangkutan. Seperti itu. Lalu ada setiap bulan saya minta apa ya semacam Kota Tangerang tuh dalam melaksanakan MPD ini rate-nya itu kecepatannya berapa hari kerja sih gitu sesuai nggak sih dengan SOP. Nah saya selalu minta data dari salah satu Bapak Ibu di Kemenpan RB dan dapat datanya. Datanya sih alhamdulillah bagus Bu, cuman ada data yang membuat saya agak kecewa. Masalah di tindak lanjutnya. Jadi di tindak lanjutnya itu nilainya hanya sekitar 76%. Padahal saya merasa nggak semua itu kami kerjakan gitu ya. Ternyata dapat keterangan bahwa yang dihitung 76% itu ada yang menjadi SIP. Sedangkan berkas-berkas yang ditolak itu dianggapnya tidak dihitung sebagai hal yang sudah dikerjakan. Padahal kan ditolak itu juga dikerjakan, Bu, gitu. Bahkan ketika kita nolak, kita harus mikir nih, bagaimana ketika dia masuk lagi, dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita menolak juga sembari ngasih arahan. Itu kan malah lebih 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 mikir daripada kita meng-ACC SIP yang emang datanya sudah apa dari narik-narik data dari aplikasi Kemenkes. Karena kebanyakan di yang masuk di Kota Tangerang itu salah milih profesi gitu. Jadi masih bidan vokasi level 5 tapi ditulisnya bidan profesi. Ketika kami cek di KKI atau kita minta STR-nya ternyata beda lah profesinya. Itu kebanyakan ditolak di Kota Tangerang seperti itu. Jadi mohon ke depannya ini untuk tindak lanjutnya berkas yang ditolak itu termasuk dihitung sebagai berkas yang sudah selesai dikerjakan. Dan mohon tadi yang proses migrasi tadi ya Bu ya dari V1 ke V2 diberi jeda kami menyelesaikan. Di samping kami diberi waktu untuk menyelesaikan juga mungkin pemohonnya di stop juga ya Bu, nggak bisa masuk. Karena kalau pemohonnya masuk terus nggak akan selesai-selesai. Demikian terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih Ibu Endah ya Ibu ya tadi ya. Oke, kita boleh lanjut ke Bapak yang di belakangnya ini pakai kacamata. Nama dan dari mana ya Pak? Kemudian pertanyaan untuk narasumber siapa? Ya,
Nama saya Ru- nama saya Ruby dari DPP TSP Kota Bandung. Ingin menyampaikan mungkin ini sedikit masukan saja, Pak. Jadi untuk tadi kan ketika sudah melakukan permohonan di MPP digital itu masih terdapat banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemohon. Nah, ini untuk mengantisipasinya, bagaimana kalau dari sistem itu sudah ada filter pertama ketika pemohon itu akan mengajukan, kan harus terupdate dulu datanya. Nah, mungkin ada tenggang waktu kepada pelaku atau pemohon ini harus update dulu nih sebelum mengajukan SIP-nya. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan pencabutan SIP nih Pak. Kan selama ini pencabutan SIP itu hanya dinonaktifkan saja dari Pasienkes. Nah, itu eh, menurut saya sih eh, saya inginnya ada produk yang dikeluarkan Bu, karena kan SIP juga dikeluarkan oleh PPP Digital dan untuk pencabutan ini juga harus ada produk Pak yang dikeluarkan oleh PP Digital. Karena kenapa? Ini berpengaruhnya kepada PTSP ketika ada panggilan Pak, panggilan dari APH itu harus memperlihatkan apakah SIP ini sudah dicabut atau tidak. Kalau hanya di sistem itu kita kesulitan Pak untuk SIP pencabutannya gitu. Eh, jadi terkait dengan SIP pencabutan ini, nah siapa yang akan melakukan pencabutan SIP ini? Kan nggak mungkin pemohon. Nah harus dipikirkan ini siapa yang akan melakukan pencabutannya. Itu saja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi ya Pak dari eh, Kota Bandung ya. Ruby. Oh ya Pak Ruby. PTSP Kota Bandung ya Pak. Siap. Selanjutnya Bapak masih sama nih di meja yang sama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ihsan dari DPMP TSP Kota Banjar. Ingin menyampaikan beberapa hal yang memang cukup krusial juga di penerapan MPP digital ini. Kita mengapresiasi sekali terkait adanya MPP digital yang akan bermigrasi nanti di Komdigi. Tapi sebelumnya eh, kita juga melihat case-case atau kesalahan-kesalahan di sistem yang sebelumnya. Mungkin bisa juga Pak saran untuk dari helpdesk Kemkes seperti case-case yang sering berulang mungkin. Kemudian case-case yang seperti yang sudah tervalidasi tapi belum terintegrasi ke Satu Sehatnya. Kemudian yang Serkom, hal-hal yang sudah case berulang itu mungkin bisa nggak kalau misal itu ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kota atau diberi kewenangan supaya lebih mempercepat. Karena ketika pelayanan kami harus menyampaikan bahwa ini harus ke helpdesk pusat, sedangkan ke helpdesk pusat juga tidak bisa ditindaklanjuti secara langsung dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita yang kena komplain. Kemudian yang selanjutnya tadi terkait menyambung sedikit dari Pak Ruby terkait pencabutan ya. Pencabutan dulu waktu awal itu disampaikan dari Kemenpan RB bahwa pencabutan itu cukup dengan menonaktifkan di SDMK. Kemudian disampaikan juga oleh Kemenpan RB bahwa dampaknya adalah akan membatalkan validasi dari SK yang sudah terbit. Itu. Nah, kami juga ingin konfirmasi kepada BSRE sebagai penerbit dari tanda tangan ketika itu sudah dilakukan kemudian dicabut dari SDMK, hasil SK yang keluar itu masih tervalidasi. Itu. Jadi SK yang terakhir itu masih tervalidasi itu. Jadi kami betul-betul tidak ada yang membuktikan bahwa SIP tersebut adalah sudah dicabut gitu. Sedangkan waktu kami mendapat atau pemeriksaan dari APH, kita harus membuktikan bahwa benar-benar dokumen tersebut ada pencabutan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini apresiasi juga terkait perpindahan penerapan MPP digital ke Komdigi. Bu Julia izin, mungkin bisa nggak kita belajar dari si cantik, ya si cantik cloud sebelumnya.
ketika nanti penerapan itu kita ada try on dulu bersama-sama sebelum langsungnya penerapan. Karena ketika langsung penerapan sambil pelayanan kita juga terkadang jadi membingungkan ya Pak ya. Itu mungkin. Jadi kalau bisa sih sebelum ke penerapan kita bersama-sama mencoba dulu sistemnya seperti apa gitu. Jadi tidak langsung diterapkan sambil kita pelayanan juga gitu mungkin. Jadi ketika error-error yang kita hadapi, kita sudah mengetahui sebelumnya mungkin itu. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak. Ya, Bapak siap. Ihsan. Ihsan. Ya. Oke. Baik, ini apa namanya sudah ada 3 penanya ya untuk masing-masing narasumber nih. Pertama ada Ibu Endah. Ada Ibu Enda dari PTSP Kota Tangerang terkait dengan kesulitan data untuk menarik laporan bulanan ya Mbak Julia. Kemudian terkait dengan data IKM ya Bu ya, yang apa namanya belum bisa diakses ya Bu ya, seperti itu. Dan apa namanya mungkin tindak lanjutnya ini supaya jangan terlihatnya kecil karena yang sudah ditindaklanjuti ditolak pun sebenarnya itu sudah dilakukan tindak lanjut seperti itu ya Bu. Kemudian yang kedua dari ada Pak Ruby dari PTSP Kota Bandung apa namanya bertanya apa bisa nggak ada pengecekan dulu ya apa namanya sebelum apa namanya divalidasi ini karena banyak kesalahan yang diinput oleh pemohon seperti itu dalam sistem. Kemudian siapa yang akan melakukan pencabutan nih untuk SIP ya Pak, seperti itu di sistem. Dan yang terakhir ada Pak Isan dari PTSP Kota Banjar bertanya bisa nggak sih Dinkes ini yang melakukan tindak lanjut nih, misalnya pencabutan, ada kesalahan-kesalahan yang verifikasi langsung dari Dinkes supaya nggak terlalu lama waktunya. Kemudian yang kedua ini untuk teman-teman dari BSSN, kalau sudah dicopot tapi masih ada nih dalam sistem ini bagaimana Pak? Seperti itu. Dan yang terakhir ini mungkin saran ya usul ya yang bisa juga dipertimbangkan, boleh nggak ada uji coba nih sebelum kita benar-benar nih 100% launching atau menerapkan MPP digital nih ke 189 pemerintah apa daerah seperti itu. Mungkin pertanyaan pertama dulu ke apa namanya Mbak Julia ya untuk yang data bulanan ini. Ya, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan dari Bu Endah, tadi saya menangkap ada beberapa poin Bu. Yang pertama tadi terkait laporan ya Bu. Dibutuhkannya filter bulanan, siap kita bisa masukkan itu. Lalu mungkin juga ini mungkin dari kami kan secara teknologinya saja, tapi substansinya sendiri, kebutuhannya sendiri kan ada di rekan-rekan dari PTSP ya. Apakah dari laporan tersebut ada membutuhkan data-data lain, kolom-kolom tanggal kah, tanggal apa saja itu? Tadi saya membaca ada informasi dibutuhkan tanggal saat permohonan masuk seperti itu untuk MCP KPK ya seperti itu. Nah mungkin hal-hal tersebut nanti bisa kita konsolidasi ya kebutuhannya apa saja kita coba penuhi kolom data-data tersebut selama memang datanya berelasi dengan permohonan izin SIP-nya ya itu pasti bisa kita tampilkan itu pasti ya. Lalu yang kedua terkait IKM ya yang belum bisa dibuka ini kami izin masih berkoordinasi dengan tim Kementerian Pan-RB sendiri di Asdep yang lain sebetulnya karena memang ada survei kepuasan masyarakat juga yang sedang dibangun ya di teman-teman Kementerian Pan-RB seperti itu. Nah ini nanti secara teknis apakah nanti bisa kita integrasikan bahkan bisa langsung menjadi bagian dari piloting juga SKM yang terbaru seperti itu. Dan juga terkait IKM penambahan data koresponden kami nanti perlu berkonsultasi juga ini karena ada hubungannya mungkin nanti berkonsultasi dengan tim Kementerian Pan-RB sendiri, lalu terkait dengan PDP sendiri, karena kalau ada nama pemohon seperti itu, ada nomor handphone, khawatirnya itu mereka memberikan rating jelek malah takutnya dikejar-kejar begitu ya Bu. Itu kekhawatiran user ya seperti itu. Mungkin ya itu worst case skenario-nya ya, tapi kalau bagus ya alhamdulillah seperti itu ya. Nanti kami coba konsultasikan dulu untuk penambahan data koresponden tersebut. Lalu terkait yang
SLA tadi yang tindak lanjut ya, seperti itu. Tindak lanjut 76% ini yang di versi 1 ya. Tapi nanti yang di versi 2 memang penghitungannya secara keseluruhan, Bu, sampai permohonan selesai. Baik itu ditolak ataupun disetujui seperti itu. Jadi tetap dihitung karena memang kalau ditolak bahkan lebih teliti lagi itu bacanya daripada yang disetujui. Seperti itu. Melihat temuan-temuannya ya seperti itu. Lalu yang poin 4 tadi yang saya tangkap adalah terkait migrasi. Nanti memang untuk proses mau migrasi itu pemohon akan di stop, kita tutup. Jadi Bapak Ibu PTSP ini punya waktu untuk penyelesaian tanpa ada permohonan baru yang masuk ya. Jadi yang sudah masuk aja hingga misalnya kita buka hingga jam 12 itu permohonan masuk semua. Nanti setelah jam 12 itu tidak ada lagi permohonan baru. Jadi Bapak Ibu bisa menyelesaikan permohonan yang sudah masuk hingga jam tersebut. Begitu. Jadi yang tadi masuk hingga jam 12, kalau setelah jam 12 tidak ada lagi yang masuk. Kita cut semua. Maka dari itu makanya kami himbau untuk melakukan penyelesaian semua permohonan izin tersebut sebelum migrasi dimulai. Mungkin itu tadi, lalu mungkin izin juga menambah kan sedikit mungkin ya, ini lesson learn juga dari yang 21 lokus piloting kemarin ya. Ada memang beberapa tuh yang apa ya, agak kaget mungkin ya. Kalau sebelumnya mungkin di versi 1 Bapak Ibu mengenal adanya sinkronisasi data ya, yang dilakukan setiap, yang bisa diklik lah secara manual lah oleh Bapak Ibu semua ya yang di PTSP ya seperti itu. Nah nantinya di versi 2 proses sinkronisasi ini akan berjalan secara otomatis di malam hari seperti itu. Jadi untuk pengupdatean data alamat Vaskes. Nah di versi 1 di piloting kemarin memang kita banyak menemui adalah alamat praktik atau alamat Vaskes yang salah gitu ya atau kurang tepat lah penulisannya hingga estetika di SIP itu kurang baik. Nah ini kami berkolaborasi dengan tim Kemenkes sedang melakukan perbaikan data ya seperti itu agar lebih baiklah ya, konsisten ya dan sesuai dengan realnya di lapangan. Karena ada beberapa yang kecamatan atau kelurahannya itu tidak sesuai begitu ya. Mungkin itu dari saya untuk pertanyaannya Bu Enda. Ini apa langsung atau bagaimana? Ya, oh baik. Izin menanggapi mungkin yang substansi saya ya berarti ya tadi. Tadi pertanyaan dari Pak Ihsan dari PTSP Kota Bandung untuk try on sebelum pelayanan ya Pak. Sebenarnya kalau dari kami sih memang ada environment atau tempat lah untuk uji coba gitu, untuk coba-coba lah ya, seperti itu untuk pelatihan, untuk BIMTEK begitu ya. Tapi permasalahannya adalah kalau di MPPD itu kan ada proses integrasi ke Satu Sehat SDMK. Nah, data-data integrasi itu perlu juga disiapkan oleh rekan-rekan dari Kemenkes seperti itu. Tidak bisa kita asal tulis nomor STR, mengisi nama pemohonnya gitu. Nanti pasti pas lagi cek syarat nggak muncul tuh datanya. Ya karena nggak ada data integrasinya itu juga perlu disiapkan. Jadi memang kalau untuk uji coba kita perlu ya lingkungannya yang sudah terkontrol ya. Sudah ada data-datanya, tidak bisa asal uji. Bisa pun asal uji tapi pasti tidak dapat Iksan ya, tadi yang menyampaikan beberapa hal ya. Jadi Bapak Ibu peran PTSP untuk yang MPPD versi 2 ini semakin strategis ya, semakin strategis. Yang pertama nanti menyampaikan kepada para pihak ya dalam hal ini Dinkes, Pasyankes, memastikan data Pasyankesnya sudah benar dan terupdate. Itu yang pertama. Yang kedua, juga menyampaikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk melengkapi dan mengupdate data.
Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nanti PTSP ini sebagai garda depan, ya, garda depan dalam penyelesaian permasalahan perizinan Namet Nakes. Karena ketika dia bertanya, teman-teman PTSP ini nanti yang berada di depan untuk memberikan penjelasan. Artinya variasi kasus-kasus yang sudah dicantumkan apakah di manual book ataupun di berbagai sosialisasi yang Bapak Ibu bisa akses nanti di channel-channel YouTube. Kalau channel YouTube kan dia bertahan ya. Paling nanti tinggal kita update kalau ada perbaruan-perbaruan dari informasi-informasi yang akan disampaikan. Jadi nanti Bapak Ibu yang menyampaikannya kepada si Namet Nakes itu. Karena nanti di skenario kita nanti di layanan aduan kan PTSP yang menjadi layer pertama. Tapi tadi pertanyaan apakah dapat melakukan pembaruan langsung di database ya di sistem, nah itu nanti kita tanya wali datanya lah ya, Mas Aang ya, apakah memungkinkan apa tidak ya. Ya, tetapi nanti kalau kita lihat misalnya Mbak Julia banyak sekali pertanyaan misalnya dari daerah datang ke kantor hanya menanyakan, Pak, beberapa Namet Nakes kami lupa email gitu ya. Ini kadang-kadang kita gemes sih ya, lupa email gitu ya. Dan ngotot tuh nyalahin gitu. Terus kita bilang, Bapak punya mobil banking nggak? Punya mobile banking nggak? Punya. Kalau lupa Bapak gimana kira-kira Bapak? Yang was-was Bapak atau Bapak nyalahin banknya gitu kan? Memang bisa juga menyampaikan ke bank juga sih ya. Nanti ada beberapa verifikasi lagi tambahan untuk memastikan dia bisa ini lagi gitu ya. Hal-hal seperti ini tentu nanti Bapak Ibu di manual book juga nanti akan disiapkan ya untuk yang hal-hal yang seperti tadi. Tetapi apakah nanti bisa merubah data pekerjaan misalnya Pak ya, dengan pertanyaan Bapak berikutnya tadi ya, terkait pencabutan. Tapi pencabutan ini Bapak Ibu tolong kita samakan persepsi ya. Kalau di ketentuan peraturan perundangan di Undang-Undang 17 pencabutan itu nanti ada yang pencabutan STR gitu ya. Itu artinya kalau STR dicabut, SIP-nya dicabut. Ya. Kalau STR-nya dinonaktifkan karena terkena sanksi, maka SIP-nya nonaktif ya. Tetapi kalau pindah praktek Pak, sekarang praktek di jalan Dago atas gitu ya, praktek nggak laris Pak. Ya besoknya di depan gitu, itu bukan mencabut sebenarnya. Kita samakan persepsi ya, itu bukan mencabut, dia pindah tempat praktek. Kalau pindah tempat praktek apa yang dilakukan? Perbarui di data pekerjaan. Kalau enggak dia nanti cabut, masukin. Nggak jadi-jadi Pak. Dicabut, masukin, cabut. Kan nggak jadi-jadi Pak dia itunya. Dan membuat pencatatan kita jadi aneh gitu ya. Ini dicabut kenapa nih? Orangnya bermasalah atau apa? Ternyata bukan bermasalah tetapi karena prakteknya dia nggak sreg di situ gitu ya. Dari rumah sakit satu misalnya, yang nggak cocok misalnya dengan manajemen, dengan pihak teman-teman rekan sekerja, pindah. Ini dicabut karena ada sanksi atau karena apa? Kan tidak ya Pak. Dia kan karena pindah saja gitu. Atau tawaran di tempat lain lebih bagus. Gitu. Nah ini yang harus kita sepakati bukan pencabutan Pak itu. Tetapi nanti data pekerjaan yang berubah. Nah, kalau data pekerjaan yang berubah, apa yang dilakukan? Ya dia rubah Pak datanya itu di satu sehatnya. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung. Gitu ya Pak ya. Ada tawaran Pak dari Rumah Sakit Sentosa. 2 kali lipat gitu. Ini dicabut, ini maksudnya apa kan gitu ya Pak. Dia perbarui saja data pekerjaannya. Ya SIP ketiganya yang sebelumnya di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung berpindah ke Rumah Sakit Sentosa. Udah dia ada update datanya, yang di Santo Borromeus itu kan menjadi nonaktif Pak. Tempat pekerjaan nonaktif.
Bapak mau dipanggil KPK, mau dipanggil siapa gitu, BPK ya Pak ya, mau dipanggil Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Bapak tunjukin. Ini kami terbitkan SIP-nya di Sentosa gitu, Sentosa Rumah Sakit, karena di database-nya tinggal dua gitu. Jadi nggak minta fisik pencabutan lagi Pak. Ya, kenapa nggak minta fisik? Ya kita udah digital Pak, gitu ya. Kalau KPK-nya dari Medan kayak Pak Saud Situmorang, kita udah digital coy, gitu. Bapak bilang coy-nya gitu, jangan lupa biar. Oh iya coy, ya coy. Artinya kita lihat di tempat prakteknya sudah tidak aktif gitu ya. Kenapa? Karena ya memang dia sudah tidak di sana praktek gitu ya Pak ya. Kemudian yang dicabut yang mana Pak gitu ya Pak? Berarti yang kita samakan persepsi yang dicabut yang di mana? Yang dicabut karena terkena sanksi. Ada kasus RSAS ya Pak ya, orang dibius tuh ya. Bukan pasien yang dibius, keluarga pasien dibius. Ya enggak Pak ya? Dicabut kan Pak itu? Dicabut. Tapi teman-teman yang pindah praktek masa dicabut Pak nanti ini ya. Orang persepsinya ini melanggar apa ini? Kasus RSAS atau apa nih gitu kan? Kan enggak Pak. Dia hanya karena selera saja. Selera praktek di tempat lain, enggak nyaman di praktek sebelumnya gitu. Atau dia ada pekerjaan lain sehingga tidak praktek lagi di situ. Kan begitu ya Pak ya. Tetapi nanti yang dicabut ini orang yang terkena sanksi Pak. Dinonaktifkan itu berarti terkena sanksi. Ini pakai surat pencabutan Pak. Pakai surat pencabutan. Ya, jadi nanti sebelum mereka diterbitkan surat pencabutan, kami sudah membuat ininya ya. Semuanya muara awalnya Pak, muara awalnya nanti di Konsil Kesehatan Indonesia itu dinonaktifkan STR-nya atau dicabut STR-nya. Kenapa? Karena terkena sanksi kasus Garut, ya. Karena terkena sanksi kasus RSAS, gitu ya Pak misalnya ya. Oh karena ini ada keputusannya. Kalau sudah terkena sanksi, surat keputusan Konsil Kesehatan itu terkait penonaktifan STR, kasus Garut, atau pencabutan STR karena kasus RSAS, disampaikan ke PTSP. Saya japri Bapak itu. Saya japri atau tim saya japri Bapak. Pak, ini keputusan konsilnya, silakan dicabut. Silakan dinonaktifkan. Tapi itu kan nggak banyak Pak ya. Nggak banyak. Kalau nanti kita yang orang pindah-pindah praktek kita cabut Pak, itu berarti kasusnya banyak, anggapan orang gitu. Kasusnya banyak. Ini yang sekarang harus kita samakan dulu persepsinya. Cabut, itu nanti yang kasus, ya, yang terkena sanksi. Kalau pindah-pindah tempat praktek, ya, pindah ini, ya, sudah tidak praktek di puskesmas. Kenapa? Sudah selesai intensifnya. Kenapa? Karena pecah kongsi, ya. Ayam, apa Pak? Ayam rumah makan ayam Suharti, pecah kongsi kan Pak? Cabut itu dia. Ya ini kan macam-macam tuh. Jadi nanti terlalu banyak pencabutan Pak. Jadi kita ini. Untuk yang pencabutan ini nanti ada tahapannya Mbak Jul ya. Nanti akan kita siapkan mungkin di project berikutnya ya, di tahap berikutnya nanti yang untuk pencabutan ini dari tim Mas Aang juga Mbak Fitri dan Komdiji nanti akan kita kerjakan di proyek berikutnya ya, proyek berikutnya. Itu kemudian itu aja Mbak ya tadi. Ada lagi nggak ya Mbak? Pencabutan sudah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berpindah-pindah, ya, yang berpindah-pindah jangan dicabut ya Bu. Nanti kalau dulu nomenklaturnya dicabut silakan. Ya kalau dulu. Tapi kalau sekarang nonaktifkan tempat prakteknya. Di data pekerjaan Sinamet Nakesnya itu. Jadi dia pasti menonaktifkan Bapak Ibu. Ya, dia di data pekerjaannya dia update ya, dia datang ke Pasienkes, minta admin SDMK untuk menonaktifkan tempat praktek yang di Pasienkes. Di data pekerjaannya di Satu Sehat dia lakukan pembaruan ya, dia sudah tidak praktek di sana karena apa? Karena A, B, dan C begitu ya, silakan. Jadi nanti
ketika dia mengajukan SIP ketiga atau SIP kedua, ya karena sudah tidak praktek di sana, dia bisa. Mungkin begitu saja. Terima kasih, Mbak. Saang. Ya, menanggapi beberapa hal ya. Pertama dari Pak Ruby ya. Sarannya bagus nih Pak gitu ya. Jadi terkait dengan notif, sebetulnya di MPPD sudah ada Bu Julia ya. Ketika dia mengusulkan ada cek syarat tuh Pak. Cek syaratnya bahwa apa saja gitu ya. Tapi ini juga saran yang bagus ya. Nanti apakah nanti kami juga di satu sehatnya juga gitu kan ketika si pengusul atau namanya nakesnya mengusulkan mungkin diingatkan lagi gitu ya Pak ya notifnya bahwa syaratnya ini aja kemudian sudah sesuai atau belum dan minta dipastikan data tersebut betul ya Bu ya Pak ya. Sebenarnya saat ini di MPPD sudah ada cuman mungkin bisa aja nanti di kita juga nextnya mungkin diinfokan lagi ya Pak gitu kan. Bahkan di kita nanti ada ini ya Bu Jul ya ketika SIP tersebut terbit mau di WA ya. Itu jadi nggak sih? Ya, jadi nanti kita lagi ini juga Pak buat pelayanan lebih prima ketika SIP tersebut terbit rencananya juga itu akan dinotif via WA ke nomor teman-teman gitu kan. Tapi dipastikan nomornya ini. Makanya tadi sarannya juga inline nih gitu kan. Nanti kita coba ini juga gitu kan. Meskipun di MPD saat ini sudah ada ya Pak ya. Bahwa ketika mengusulkan bahwa cek syaratnya ini gitu kan sudah mencukupi atau belum. Tapi nanti kita di satu set mudah-mudahan bisa diakomodir juga untuk nextnya ya Pak ya. Enggak kali ini. Termasuk dia itu kita coba juga konsepkan bahwa syaratnya apa saja. Kemudian ini sudah mencukupi atau belum. Kemudian mungkin bisa jadi tolong perbaharui datanya gitu ya Pak ya. Tapi ini masukan ya Bu ya. Meskipun di MPD sudah ada. Kemudian yang Pak Ihsan Pak terkait dengan case yang berulang ya Pak ya. Sebetulnya kan di helpdesk juga sudah kita ini kan. Cuman ya memang itulah mungkin kendalanya itu nggak baca gitu ya Pak. Sehingga case-case yang berulang tuh terus aja terjadi gitu ya. Salah satu contohnya banyak juga nih yang ke helpdesk kami gitu kan. Terkait dengan bagaimana melakukan perubahan password. Padahal di situ sudah ada ya Bu, mekanisme perubahan password tuh seperti apa. Saya lupa password karena dia dibukanya itu 2 tahun sekali gitu, karena tidak ada proses gitu ya. Saya mengajukan SIP atau perbaikan data, bahkan dibukanya 5 tahun sekali gitu kan. Tahun ini dibuka, tahun berapa lagi dibuka, lupa password gitu kan. Nah itu disampaikan ke helpdesk lagi. Padahal di situ sudah ada tuh, kalau rubah password ke sini loh. Caranya seperti ini, tetap aja gitu ya. Nah itu jadi untuk case yang berulang nanti juga kita sampaikan ke teman-teman di helpdesk siapa ya gitu kan. Kalau di Kemenkes sebetulnya gini Pak, ketika dia mengajukan keluhan, jadi kita keluhan arahnya adalah ke helpdesk dulu semuanya. Kenapa ke helpdesk? Karena pertama ada kebijakan dari pimpinan terkait dengan mencatat keluhan-keluhan terutama terkait dengan SDMK gitu ya. Yang kedua gitu kan, yang kedua adalah agar harapannya adalah adanya rule yang jelas gitu kan ya. Nah, selama ini ketika ada keluhan, kita arahkan ke helpdesk dulu. Kalau memang dari helpdesk-nya agak lama gitu kan, itu sebenarnya kami mengarahkan lapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi. Dinas Kesehatan Kabupaten Provinsi itu sudah punya format dari kami, Pak. Ini formatnya kayak gini, nanti silakan laporkan. Dan harapannya apa Pak? Ketika dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Provinsi, dan Kabupaten Kota Provinsinya tahu cara permasalahannya, nggak perlu sampaikan ke kami. Kasih tahu aja Pak, cara update password begini loh, gitu kan. Jadi bisa ditindaklanjuti gitu kan. Nah itu, jadi mekanismenya itu kita sudah kasih format nih teman-teman ketika ada permasalahan yang memang sudah diajukan ke helpdesk tapi itu belum diselesaikan, laporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan maupun provinsi, di list formatnya sudah ada gitu kan. Dan ketika menemukan yang sama berulang itu harapan kami teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu atau nama provinsi itu bisa menyampaikan juga Pak kalau masalah ini begini. Jadi yang nyampe ke kita itu hanya filter yang memang benar-benar bisa diselesaikan oleh kita saja gitu ya Pak. Misalnya kayak ada perbaikan sudah diperbaiki alamat vaskesnya gitu kan per tanggal sekian tapi kok belum merubah juga gitu kan. Nah itu kan harus ke kita cek. Ketika dicek ternyata ada IPI-nya yang nanti
Jadi sync-nya kurang itu kan hanya di kita gitu kan. Sehingga harus kita sync lagi gitu ya Pak ya. Tapi nanti terkait itu apakah memang bisa? Kalau saat ini kan untuk penyelesaian helpdesk itu ada L1, L2 ya gitu. L1-nya di memang L0, L1 dan L2 gitu kan. Udah ada ininya gitu kan. Karena kalau kami serahkan ke teman-temannya juga kayaknya agak risiko ya gitu. Itu ya, sudah semua ya Pak gitu. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Pak Ihsan, PTSP Kota Banjar ya Pak. Saya menjawab secara general terkait dokumen apapun itu yang sudah ditandatangan secara elektronik ataupun diberi segel elektronik. Ketika data digital sudah tersebar, data tersebut tidak bisa kita tarik kembali Pak. Karena itu namanya sudah jejak digital, nggak bisa kita hapus Pak. Yang bisa kita lakukan adalah membuat atau menetapkan mekanisme verifikasi. Misalkan di dokumen tersebut kita kasih alat bantu yang namanya QR code, terus nanti ada keterangan untuk mengecek kevalidan dari dokumen ini, silakan scan QR ini. Nanti QR ini akan ngecek ID surat tersebut masih aktif atau telah dicabut, sederhananya seperti itu Pak. Jadi seandainya kan APH mau langsung cek dokumen yang dimiliki oleh user, ya tinggal scan QR-nya, nanti sistem Bapak ataupun MPPD langsung menampilkan statusnya ini berlaku atau dicabut. Karena ya dokumen yang sudah keluar itu TTE-nya akan tetap valid selamanya, Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu tadi 3 penanya sudah ditanggapi ya semua. Mudah-mudahan penjelasannya sudah memberi pencerahan kepada Bapak dan Ibu. Baik, sekarang kita pindah dulu ke Zoom. Ini sudah banyak juga yang sudah raise hand. Bapak Ibu, mungkin sambil teman-teman panitia bisa menyerahkan ini merchandise kepada tadi 3 penanya yang sudah bertanya. Ini ada dari SDMK Dinkes Kota Bukit Tinggi. Ya, bukan ya. Kota Bukit Tinggi, kemudian tadi yang kedua Yodi dari Dinkes Bengkulu Utara. Tadi saya urutan ya, dan yang terakhir ini Palangkaraya ya. Ya, silakan ini 3 peserta dari Zoom boleh open mic dan open kamera. Berurutan aja dari Bukit Tinggi, kemudian tadi Bapak Yodi dan juga Palangkaraya. Silakan Ibu dari Bukit Tinggi. Ibu masih mute Ibu dari Bukit Tinggi. Mic-nya boleh dinyalakan. Iya, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Rina dari Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Mungkin ini bukan pertanyaan ya Bu ya, istilahnya permintaan mungkin di dalam NPP Digital versi 2. Kami mungkin Dinas Kesehatan dapat diberikan akun khusus untuk pembinaan pengawasan Ibu. Karena minimal kami bisa memantau prosesif atau SIP yang telah terbit. Karena ini terkait juga dengan kegiatan kami pembinaan pengawasan kepada Namet Nakes tentang kepemilikan SIP. Sebagaimana kami sering temukan di lapangan, data kami yang bersangkutan memiliki SP yang telah kadaluarsa. Tapi pada kenyataannya mereka telah mempunyai SIP tapi tidak mengupdate. Jadi kalau kami sudah mempunyai akun di MPP Digital, kami di sini bisa memantau ternyata yang bersangkutan telah memiliki SIP. Dan juga sebagai tindak lanjut bagi kami, Bu, karena kami di Kota Bukit Tinggi juga melakukan pendampingan langsung kepada Namet Nakes yang bermasalah dalam melakukan pengajuan SIP. Jadi sebagai evaluasi juga bagi kami, apakah pendampingannya sudah berhasil atau bagaimana, atau ada lagi kendalanya. Jadi kami sangat berharap dapat dibuatkan akun khusus Dinas Kesehatan pada MPP Digital, Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Bapak Yodi ini dari Bengkulu Utara. Silakan Pak, dinyalakan mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan saya Yodi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Utara. Kebetulan saya admin SISDMK Dinas Kesehatan. Saya punya 3 pertanyaan. Mungkin menurut ke Pak Dr. Jeffrey. Tadi dijelaskan bahwa untuk perbaikan data Paskes itu disebutkan beberapa aplikasi. Salah satu yang menarik perhatian saya itu untuk apotik. Di situ disebutkan bahwa perbaikan datanya di Sipnap. Nah, masalahnya yang kami lakukan selama ini untuk pendaftaran akun apotik itu masih menggunakan kode manual. Karena setiap ada apotik baru itu ketika kita minta dibuatkan Sipnap terlebih dahulu, mereka mengatakan bahwa untuk pendaftaran akun Sipnap itu membutuhkan SIPA. Kemudian kami juga sudah mencoba mendaftarkan apotik itu di Satu Sehat menggunakan kode Sipnap itu belum bisa terkoneksi begitu. Itu yang pertama terkait masalah apotik. Kemudian ini mungkin forum saya tidak tahu apakah ini pas atau tidak bahwa terkait persoalan surat izin praktek tenaga kesehatan yang belum profesi yang bekerja sebagai asisten atau tenaga di praktik mandiri yang didirikan oleh bidan profesi ataupun nurse. Kalau kita mundur ke belakang ke Undang-Undang Kebidanan misalnya, di situ jelas disebutkan bahwa D3 Kebidanan bisa bekerja di fasilitas kesehatan. Dan di dalam bab penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa eh, apa namanya fasilitas kesehatan itu salah satunya adalah praktik mandiri yang didirikan oleh bidan yang sudah memiliki profesi begitu. Nah, masalahnya sekarang adalah beberapa kawan-kawan yang bekerja di praktik mandiri kita terpaksa tolak atas kesepakatan yang mungkin eh, eh, tidak resmi dengan DPM PTSP bahwa D3 keperawatan dan kebidanan yang praktik mandiri itu tidak bisa diberikan izin praktik. Jadi kami mohon ada penjelasan terkait ini. Karena apa? Karena kawan-kawan nakes kan mungkin bekerja untuk mencari nafkah keluarga, kita tanpa dasar yang mungkin yang jelas, takutnya kita disalahkan begitu. Kemudian kalau boleh, ini mungkin MPP sudah ke versi 2. Sementara di Satu Sehat kami sering mengalami kendala bahwa kawan-kawan yang melakukan updating data itu belum sempat divalidasi sudah mengajukan lagi sehingga menumpuk kadang sampai 5-6 data yang harus divalidasi. Dan kawan-kawan akhirnya kebingungan yang mana yang sebenarnya yang harus divalidasi. Dan beberapa kawan-kawan admin puskesmas dan rumah sakit menolak menolak itu akhirnya error terjadi kesalahan pada sistem. Saya pikir demikian pertanyaan saya cukup banyak, ada 3. Mohon arahannya, mudah-mudahan ini juga akan membantu kita dalam bertransformasi lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yodi, ya sudah dicatat nanti tanggapi. Selanjutnya yang terakhir ini dari Dinkes Palangkaraya, silakan Pak. Ya Bapak masih mute Pak, boleh dinyalakan open mic dulu. Bapak dari Dinkes Palangkaraya, silakan dinyalakan mic-nya. Mic-nya.
Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada dua topik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu terkait tadi sudah disampaikan oleh Ibu penanya sebelumnya bahwa di Dinas Kesehatan ini juga sebenarnya ada dimasukkan sebagai admin MPP digital. Cuma kami berharap di Dinas Kesehatan ini yang khususnya admin MPP digital ini diperkaya informasi yang kami dapatkan. Tadi disampaikan oleh Ibu penanya yang pertama bahwa di sana itu di admin MPP digital yang Dinas Kesehatan ini yang menampilkan dashboard aja, tidak menampilkan siapa yang nakes-nakes yang sudah mempunyai SIP dan lain sebagainya, nomor SP-nya berapa, secara rinci, maksudnya terkait dengan informasi perizinan. Kita tahu bahwa apabila perizinan itu dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang bukan dari Dinas Kesehatan, mestinya Dinas Kesehatan itu mendapatkan informasi terkait dengan SIP yang diterbitkan. Itu. Terus yang kedua terkait dengan Permenkes baru nomor 13 tahun 2025 tentang pengelolaan SDM kesehatan di mana di sana juga membicarakan terkait dengan updating terkait dengan perizinan tenaga kesehatan yang baru, di mana di sana juga mencabut berbagai jenis PMK jenis tenaga kesehatan yang sudah dicabut. Nah, pertanyaannya karena di sana di pasal 175 ini terkait dengan tempat bahwa di PMK 13 tahun 2025 ini di sana disebutkan Namet Nakes itu dapat berpraktek di tempat lain, itu bisa berupa rumah pasien, rumah jompo, rumah singgah, panti asuhan, panti sosial, dan tempat lain serupa. Nah, yang jadi pertanyaan bahwa di Undang-Undang Kesehatan itu sudah mengamanatkan bahwa seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan profesinya itu wajib mempunyai SIP. Sedangkan SIP ini kan harus diproses di SSDMK khususnya akunnya. Nah, untuk yang rumah pasien, rumah jompo, rumah singgah ini, apakah kita harus Dinas Kesehatan ini punya kewenangan lagi untuk pembuatan akun SISDMK untuk jenis paskes yang baru di dalam PMK baru 13/2015 ini. Itu yang terakhir terkait dengan hubungannya dengan PMK yang baru ini, di mana mencabut seluruh peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang pekerjaan dari tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Di sana di PMK yang lama itu mengatur siapa saja yang boleh berpraktek mandiri. Nah, sedangkan di PMK yang 13/2025 ini di sana masih mengatur lagi terkait dengan ada PMK baru lagi nantinya yang mengatur siapa saja atau tenaga medis jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan jenis apa aja yang boleh berpraktek mandiri. Nah, pertanyaannya apakah dengan keluarnya PMK 13/2025 ini untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis itu masih bisa mengacu ke PMK lamanya yang mengatur terkait dengan siapa saja yang boleh berpraktek mandiri ataukah sudah masih menunggu di PMK baru yang nantinya akan terbit terkait dengan siapa Namet Nakes apa aja yang boleh berpraktek mandiri. Saya kira itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih.
Bapak dari Dinkes Palangkaraya, mungkin bisa langsung ditanggapi ya. Ini karena ada satu nih pertanyaan yang terkait dengan ini ya, apa namanya Bu Julia ya, untuk akun Dinkes tadi dari Bukit Tinggi. Selanjutnya nanti Pak Jeffrey dan Pak Ang yang akan menanggapi pertanyaan dari dua penanya lainnya. Silakan. Iya, terima kasih. Untuk akun Dinkes sendiri sebenarnya bisa kita siapkan ya, tapi nanti balik lagi atas approvalnya dari tim Kementerian Para ERP selaku pemilik aplikasinya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya dari akun Dinkes ini hanya untuk apa ya namanya semacam untuk melihat laporan saja itu bisa sih disediakan. Tapi memang saat ini belum ada peran tertentu atau proses tertentu ya untuk keterlibatannya di dalam sana. Nanti mungkin akan berkembang lebih lanjut nanti di diskusi bersama tim Kementerian Pan RB. Mungkin itu sih kalau dari teknologi sih bisa-bisa aja, semua teknis mah bisa-bisa aja, kita bisa-bisain lah bahkan kayak gitu ya. Tapi balik lagi ada proses bisnis yang perlu dilalui, kesepakatannya seperti apa, ada pemilik proses bisnis, ada pemilik layanannya juga seperti itu. Jadi ada masing-masing lah pengampunya. Kalau kami bisa aja pasti mah, bisa merem bahkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, Mbak Jul, Ibu moderator, Bapak Ibu ya, yang dari Zoom terutama ini yang bertanya. Nanti Bu moderator tolong ingatkan saya ada yang belum terjawab ya Mbak. Yang pertama tadi bertanya terkait apotek. Ya, apotek ya. Apotek di Signap ya, Signap ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang melakukan pembaruan di sana itu apotek-apotek yang bukan merupakan bagian dari Fasiankes lain ya. Jadi misalnya ada apotek Faisayu ya, berasal dari kata Mas Faiz dan Mbak Ayu ya. Biar Mbak Ayunya ketawa nih, Mbak Ayu. Jadi ada apotek Faisayu, ini tunggal nih, ada di Jalan Dago Atas misalnya, ya. Dia bisa melakukan editing nggak terhadap ini? Bisa, ya. Tetapi kalau misalnya apotek yang kedua, apotek Willy lupa. Iya, pokoknya Williandra misalnya, apotek Williandra. Ternyata apotek Williandra ini bagian dari rumah sakit Williandra misalnya Bapak Ibu. Ada rumah sakit Williandra, instalasi farmasinya, ada apoteknya Williandra. Ah ini yang dia tidak melakukan editing di Signap ya, tetapi nanti itu bagian dari rumah sakitnya itu sebenarnya. Ya, jadi tidak di Signap Bapak Ibu. Tapi kalau dia apotek bukan merupakan bagian dari Fasiankes lain ya, silakan dia bisa ke Signap. Itu yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua Bu, tadi yang Bapak yang kedua tadi. Oh sebelum itu tadi. Yang terakhir kan terkait undang-undang ya. Yang setelah apotek kan ada ya. Oh iya. Oh yang bidan ya. Bidan dan perawat yang bekerja di tempat praktek mandiri gitu ya. Nah jadi gini Pak, ya jadi kita memang telusur satu-satu ya Pak ya. Jadi misalnya ada bidan profesi ya, ada bidan profesi dia praktek mandiri bidan Bernat ya, kayaknya nggak ada bidan Bernat Bapak Ibu. Tapi biar kita Bernadetta ya, jadi praktek mandiri bidan Bernadetta ya. Syaratnya kan profesi bidan dia bisa praktek mandiri. Bidan Bernadetta ini Bapak Ibu kewalahan ya. Praktek perseorangan ini dia kewalahan lah, praktek mandiri. Dia akhirnya minta bantuan nih. Ya, jadi dia rekrut tenaga ya yang bisa membantu dia. Dia rekrutlah bidan-bidan D3 misalnya. Ya. Bidan D3. Nah, dia rekrut bidan D3 ini ketika dia mau mendaftarkan SIP gitu ya. Mendaftarkan SIP, SIP-nya di mana?
di tempat praktek mandiri Bidan Bernard. Kan begitu ya Bapak? Iya, Bidan Bernadetta tadi. Iya. Ini yang memang harus dicermati oleh teman-teman PTSP ya. Kalau tempat praktek mandiri Bidan Bernadetta gitu ya, itu Fasiankes Pak. Bidan Bernadettanya itu nakesnya ya. Tapi kalau tempat praktek mandiri Bidan Bernardnya itu Fasiankes. Itu Fasiankes. Karena Fasiankes itu terdiri dari rumah sakit, klinik, labkesmas, puskesmas, termasuk tempat praktek mandiri tenaga medis, tenaga kesehatan, itu Fasiankes. Ya. Si bidan D3 ini boleh nggak dia praktek mandiri persorangan? Tidak boleh. Kan tidak boleh. Kalau ya karena ada ketentuannya sebelumnya di Undang-Undang Kebidanan dia tidak boleh praktek mandiri kecuali profesi. Ya, kecuali profesi. Ada diskresi dari Kemenkes untuk teman-teman bidan vokasi D3 atau D4 memperpanjang SIP praktek mandiri masih boleh nggak? Masih boleh. Ya. Tapi kalau dia mengajukan SIP baru atau SIP kedua atau SIP ketiga, ya, bidan D3 ini mengajukan SIP baru atau SIP kedua atau SIP ketiga sebagai praktek mandiri dia tidak bisa. Nah, kalau dia bekerja di tempat praktek mandiri bidan tadi, kita anggap tempat praktek mandiri bidan Bernadetta tadi sebagai Fasiankes. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang Bapak dari Zoom, nah seperti itu Pak. Tetapi memang benar ya, untuk Bapak yang dari Kalteng ya tadi ya, yang Palangkaraya yang bertanya terakhir ya, ini nanti akan dituangkan ke dalam suatu keputusan Menteri Kesehatan ya, turunan dari Permenkes 13 tahun 2025 ya, yang tentang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Nanti untuk praktek perseorangan tenaga kesehatan akan diatur di sana. Jumlah maksimal SIP tenaga medis tenaga kesehatan akan diatur di sana. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu tidak terburu-buru ya, tidak terburu-buru nanti untuk mengambil keputusan ya, karena kalau kita Bapak Ibu melihat hal ini ya, kita melihat hal ini nanti Bapak Ibu kan Permenkesnya sudah diundangkan nih. Hari ini kita baru dapat WA-nya. Saya kaget Bapak yang di Zoom tadi berarti kerjanya di Kumham itu istrinya mungkin ya Pak ya. Ya, saya baru dapat tadi nih setengah jam yang lalu ya. Belum sempat baca, Bapaknya udah nanya. Ya kan? Jadi Bapak Ibu jangan buru-buru ya, jangan buru-buru nanti karena nanti ada sosialisasi. Ada mungkin penjelasan-penjelasan dari hal-hal yang saat ini Bapak Ibu khawatirkan tadi ya. Pak, di Permenkes 13 tahun 2025 kan Permenkes 2052 tahun 2011 tentang izin dan penyelenggaraan praktek kedokteran kan udah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi kita dasarnya apa? Kan begitu kan. Nah, kemudian Permenkes 26 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan dicabut. Terus kita pakai apa? Permenkes perawat tahun 2019 tentang izin praktek perawat dicabut. Terus kita pakai apa? Jangan terlalu overthinking Bapak Ibu. Malah di masa-masa transisi ini Bapak Ibu aman. Ya, aman kenapa? Yang penting yang penting nanti mencermati setelah diundangkan kan ada sosialisasi. Ya, mana hal-hal yang misalnya masih dianggap ada kekosongan pengaturan ya. Transisi kekosongan pengaturan sebelum Kemenkes amanah dari Permenkes 13 tahun 2019 tahun 2025 kami bagaimana Pak? Jangan terlalu khawatir, nanti ada sosialisasinya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi yang terakhir ya, itu ada tempat praktek seperti rumah jompo dan lain-lainnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencermati Permenkes tentang izin dan penyelenggaraan praktik NAMED Nakes itu banyak sekali ya, Permenkesnya puluhan ya. Contohnya psikolog klinis. Yang Bapak Ibu ketahui tentang tempat praktek apa saja? Yang sering tahu, rumah sakit iya. Puskesmas iya. Laboratorium iya.
Kemudian klinik, iya. Tempat praktek mandiri, iya. Optik, iya. Tetapi Bapak Ibu pernah nggak dengar misalnya institusi atau instansi lain? Ya kan? Di Permenkes tentang izin dan penyelenggaraan praktik psikolog klinis bunyinya seperti itu. Ya, institusi atau instansi lain. Jadi apa ini? Ya bisa saja nanti mereka ada rumah tempat penampungan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Kita nggak tahu lah. Ya. Ada rumah jompo di Kementerian Sosial, ada rumah lansia, ada rumah kalau di Kementerian Hukum dan HAM dulu ya, atau sekarang Kementerian Imigrasi, Rudenim, rumah destinasi imigrasi. Orang-orang yang sebelum dideportasi di situ di ini ya, macam-macam lah Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat penelitian-penelitian sekarang, Sintayong ya Bapak Ibu ya, ini kan sekarang PSSI lagi ini ya, lagi ini Bapak Ibu, kalau PSSI itu tanding Bapak Ibu, kalau ada yang cedera otot, siapa kira-kira yang ini? Kan ada fisioterapisnya, ada dokternya, ada perawatnya. Bapak-bapak yang suka nonton voli siapa Pak? Bapak suka nonton Yola nggak Pak? Pahanya lagi kebas. Di masa-masa ini Bapak yang tengah senyum, sering nonton TikToknya Yola kayak. Sama Pak, saya karena mau menelusurin SIP itu saya lihat Pak, oh ini Yola kayak gini. Ya waktu melakukan tindakan itu, tindakan peregangan kan Pak. Itu nakes Pak. Nakes. Nakes itu Pak, kalau SIP-nya pakai SIP Pemda terbatas Pak. Tandingnya misalnya, tandingnya kan luar dan tandang Pak. Apa kan? Dia tandang kadang kandang. Kalau kandang aman. Tapi pas tandang tadi Pak, misalnya ke 12 tempat, gimana? Orangnya kan ngikut. Ya kan? Itu kan tidak terpikirkan oleh kita. Nanti kalau itu misalnya dibutuhkan Bapak Ibu ya, misalkan dibutuhkan, itu akan dibahas dengan pengampu programnya di Kemenkes ya, pengampu programnya di Kemenkes dan Kang Aang ini Bapak Ibu, Kang Aang Pusdatin ya. Jadi nanti di tempat Kang Aang ini akan dicantumkan berdasarkan persetujuan dari berbagai pihak ya Kang Aang ya, dari pengampu program, apakah rumah jompo ini bisa dimasukkan sebagai tempat praktek di rumahnya, di master sarana gitu ya. Karena kalau tidak ada rumahnya Bapak Ibu, orang nggak bisa milih tempat praktek gitu ya. Harus ada rumahnya. Tapi rumahnya ini bisa diregistrasikan kalau ada persetujuan dari pengampunya. Jadi nanti Bapak Ibu ke depannya seperti itu. Jangan terlalu dikhawatirkan Pak tadi yang seperti itu ya. Kemudian siapa saja yang bisa praktek mandiri dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, kami baru kemarin ya, mengundang 4 konsil. Jadi ada konsil keperawatan, konsil kebidanan, konsil farmasi, konsil gizi, ya, termasuk kolegium-kolegium mereka. Kita tanyakan Bapak Ibu, kita tanyakan. Ini kita mau nyusun Kepmenkes tentang penyelenggaraan praktik, ya, tenaga medis, tenaga kesehatan. Mana yang perawat yang boleh praktek mandiri? Apakah D3 boleh praktek mandiri, gitu ya? Apakah harus profesi nurse ataukah nurse spesialis? Kalau lihat Permenkes lama 2019 harus nurse sekurang-kurangnya. Apakah seperti itu? Pak, kami di DTPK gitu. Kalau di DTPK tidak ada perawat yang nurse gitu ya. Masakan dia hanya boleh praktek di puskesmas, Pak? Ya. Dia lihat dokter bisa praktek di rumah. Dia lihat dokter gigi praktek di rumah. Dia lihat apalagi itu, bidan bisa praktek di rumah. Masa ini yang tidak nurse ya, yang perawat tidak boleh praktek di rumah, perseorangan atau mandiri. Ya. Padahal di sana tidak ada nurse, Pak. Hanya di 3 itu, di daerah-daerah terpencil perbatasan kepulauan, nurse-nya jarang. Ini gimana Pak? Nah itu hal-hal itu Bapak Ibu nanti akan dituangkan di dalam Kepmenkes tersebut. Tapi sebelum Kepmenkesnya, ini kan catatannya, sebelum Kepmenkesnya terbit, Bapak Ibu perlu khawatir nggak? Nggak perlu khawatir. Berjalan aja seperti yang sekarang. Bapak Ibu terbitkan SIP untuk perawat D3 nggak untuk praktek mandiri? Tidak Pak. Ya udah, sekarang juga tidak. Sampai nanti diatur lagi. Ya, jadi nggak perlu terlalu overthinking lah Bapak Ibu ya di luar itu. Sampai nanti pengaturannya
mengatur oh boleh, oh tidak boleh. Gitu ya Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Nantikan saja sosialisasi terkait Permenkes 13 tahun 2025 terkait dengan pengelolaan SDM kesehatan ini. Dan sebelum itu Bapak Ibu pakai ketentuan yang ada saat ini. Demikian, terima kasih. Ya, nambahkan ya. Pertama yang Pak Yogi ya, admin SDMK terkait perbaikan apotek ya. Ya, perbaikan apotek tadi Pak Jabir sampaikan juga ada di Sipnap ya Pak ya. Tapi kok udah perbaikan di Sipnap, di Sipnap belum bisa juga. Nah, jadi Sipnap ini sumber data. Nah, kemudian dari Sipnap ini masuk ke MSI. Ada delay-nya H+1. Jadi bukan berarti hari ini diperbaiki, saat ini diperbaiki, saat ini berubah juga ya Pak ya. Tapi H+1 akan baru berubah di kitanya. Nanti di Bujul pastinya malamnya akan ini lagi, H+1 lagi. Jadi anggaplah dua ya Bu ya, dua hari akan berubah di MPPD-nya gitu kan. Karena diperbaiki di sumbernya, kemudian di kami akan ditarik tengah malamnya, kalau diperbaiki kaminya, nanti di MPPD di Bujulia akan ditarik juga gitu ya. Jadi perbaikannya seperti itu ya. Jadi perbaikan di Sipnapnya, kemudian baru akan otomatis di kita dua lah gitu kan di PMPD. Kemudian masih dari Pak Yogi terkait dengan teman-teman sudah mengusulkan namun belum divalidasi. Nah ini yang banyak Bu. Jadi seharusnya tolong didiseminasikan ke SDMK-nya juga. Ketika ada usulan, di situ kan statusnya ada diproses, kemudian terverifikasi sama ditolak. Kalau statusnya masih diproses, jangan mengusulkan baru lagi. Harusnya gitu ya. Jadi sistem itu kita belum kunci. Karena apa? SIP ini bisa 3 kali 3 ya Pak ya. Bisa 3. Jadi kita belum kunci gitu kan. Nah kondisi sekarang tuh dia melakukan usulan, masih statusnya diproses, artinya belum diverifikasi oleh teman-teman Vaskes, dia mengusulkan lagi, akhirnya banyak tuh gitu ya. Bagaimana kalau terlalu banyak tersebut, verifikasi yang terakhir saja, gitu ya, divalidasinya yang terakhir gitu kan, itu pasti tidak masalah. Atau lebih baik ya gitu, didiseminasikan ke SDMK-nya. Kalau ada usulan, ya baiknya ada koordinasi antara SDMK-nya ke Vaskesnya, karena kan dia pasti bekerja di situ. Pak, saya ngusulin SIP, tolong dong validasi, tolonglah di SDMK-nya konfirm ke si pengolahnya gitu kan. Kalau belum divalidasi. Biasa kalau kita kan ketika ada kendala, ada usulan, pasti nggak sabar ya Bu ya. Kok 2 hari belum divalidasi, akhirnya ngusulin lagi. Itu yang kendala gitu kan. Nah kita belum kunci gitu kan. Nanti kita kunci maksimal 3 di fase yang berbeda ya Pak. Tapi untuk itu belum dikunci, mohon diingatkan juga SDMK-nya kalau ada usulan, tolong dikonfirm aja ke Vaskesnya sudah divalidasi belum, jangan dibuat usul lagi gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur usulannya banyak, validasi yang terakhir saja. Jangan yang lainnya diabaikan. Jangan 3-3-nya divalidasi, maka sistemnya akan bingung. Tapi kalau validasi yang terakhir nanti ke Bujul juga aman gitu ya. Nah, kemudian untuk Vaskes ya yang tadi Pak Jompo ya Pak ya. Jadi Vaskes itu memang kan daftarnya di aplikasi sumbernya gitu kan, kayak rumah sakit, TDEVO dan lainnya. Tapi ada juga vaskes yang pengampunnya nggak tahu siapa sampai saat ini, belum ada ketentuannya ya. Kayak Pati Jompo gitu kan, ataupun apa gitu kan, itu mungkin kan belum tahu nih pengampunnya di mana gitu kan. Nah kalau di satu set SDMK kami masih fasilitasi, silakan dimasukkan di satu set SDMK-nya, masukkan ke jenis vaskesnya, vaskes lainnya. Gitu ya. Kan kalau rumah sakit sudah ada pilihannya. Oh, jenis vaskesnya rumah sakit, jumlah rumah sakit, jenis vaskesnya klinik, jenis vaskesnya puskesmas gitu kan, dan lain-lain lah yang udah jelas. Termasuk pustu dan lainnya.